Coba lihat video ini deh. Uji emisi nggak lolos ditilang 250.000. Pendapatku ya, aku nggak setuju sama sekali dengan tilang ini. 250.000 tuh gede banget loh. Terus selain itu menurutku prosedur ngujinya juga nggak jelas dan juga nggak adil. Kok bisa nggak jelas sama nggak adil? Jadi gini, kan yang diukur tuh kandungan udara keluar dari knalpot. Nih aku jelasin sebentar alur udara dari kendaraan ke alat pengetesan. Jadi udara dari luar masuk ke mesin, dengan mekanismenya terjadilah reaksi antara udara dan bensin. Lalu hasil reaksi kimia tadi keluar lewat knalpot dan masuk ke alat tes yang namanya gas analyzer. Nah ini yang kalian wajib tahu. Sebenarnya reaksi di dalam mesin kita itu cuma butuh bensin sama oksigen, nggak butuh yang lain. Tapi sayangnya udara bebas, apalagi udara Jakarta, berpolusi tingkat dewa babi. Menurutku ya, dimana hal ini akan menambah kemungkinan terjadinya pembakaran tidak sempurna yang akhirnya menghasilkan polutan. Bayangin ya, suatu hari kita lewat daerah pabrik yang berpolusi. Terus sering di belakang bis dan truk yang suka ngebul saat macet-macetnya. Mesin jadi kotor, lalu pas baru kotor-kotornya kena tilang. Makanya nggak heran ada berita baru servis motor tapi tetap nggak lolos uji emisi. Bisa jadi gara-gara emang udaranya udah nggak oke. Itulah kenapa aku bilang ujinya tuh nggak jelas. Kita tuh nggak bisa tahu gagalnya itu dominan gara-gara faktor motornya atau faktor eksternal kayak kondisi udara di Jakarta. Terus kenapa menurutku nggak adil? Karena inspeksi ini juga menargetkan kendaraan pribadi tanpa melihat kondisi ekonomi pengendara. Perasaan yang sering bikin pedih mata di jalan tuh ini sama ini deh. Lagian kalau di Uni Eropa, setauku nih ya, yang dicek tuh justru kendaraan komersial yang lebih berpotensi membahayakan pengendara lain dan lingkungan. Di sini malah sepeda motor yang kemungkinan besar rakyat menengah ke bawah yang punya. Terus sarannya gimana? Saran saya nih ya, biar jauh lebih efisien, prioritaskan kendaraan komersial seperti bus dan truk. Lalu mobil bermesin diesel. Ngambil samplingnya pun cenderung lebih gampang. Siapa yang ngebul itu yang ditangkap. Lalu katakanlah memang sangat perlu sekali sampai ke pengecekan kendaraan pribadi, yang melanggar lebih baik jangan didenda. Mending kayak di Inggris dikasih tilang, STNK disita polisi, terus pemilik kendaraan perbaiki dulu motornya, balik lagi dengan laporan emisi. Atau malah polisi bekerja sama dengan bengkel, kalau ada yang gagal langsung servis on the spot, biar ketahuan juga tuh, nih pak, udah servis tapi masih gagal. Jadi belum tentu motornya juga kan pak yang salah. Uangnya buat servis motor, yang punya juga nggak rugi karena motornya juga dipaksa buat servis. Dan perlu diingat juga ya pak, kondisi ekonomi setiap orang berbeda-beda. Kalau didenda 250.000, aku yakin dia nggak bakal tuh servis motor, kan uangnya udah habis. Yang ada malah kabur kalau ada inspeksi. Untungnya sekarang tilangnya dihentikan. Tapi kok uang tilang yang kemarin nggak dibalikin ya? Kalau menurut kalian gimana?